53 ini, kira-kira berapa orang dari Yahudi yang akan mengiyakan mimpi-mimpi Anda itu? Begini, Bang Suma, orang Yahudi memang menolak Yesus karena dia mengatakan Yesus itu Mesias palsu. Orang Yahudi dia hanya dia masih menanti-nantikan Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Tapi dia tidak tahu kalau Mesias yang ditunggu untuk menyelamatkan dirinya, berarti Mesias yang gagah perkasa. Itu yang dia nantikan, bukan Yesus yang hebat. Yesus yang mati kayu salib. Karena Mesias yang dinanti-nantikan itu, Pak Richard, bukan yang diceritakan di dalam Yesaya 53 yang mereka nantikan. Ya dia ini jelas. Dia katakan di situ. Mesias yang mereka nanti-nantikan itu adalah Mesias yang sama seperti Nabi Musa, yang sama Daud, Salomo, Hezekiah, bukan seperti balik ayam yang mereka tunggu. Itu yang dinantikan Suma. Kita akan mengumpulkan segala bangsa. Apakah itu berkuasa bangsa? Kenapa justru Anda lebih tahu daripada yang mempunyai kitab? Anda punya apa? Kapasitas Anda apa? Orang Yahudi itu menolak Kapasitas Anda apa? Yang punya kitab sampai hari ini tidak pernah mengatakan bahwa itu untuk Yesus. Lantas untuk siapa berarti? Untuk siapa coba? Itu untuk Yerusalem, itu untuk Bani Israel secara keseluruhan. Kenapa keadaan mereka seperti itu? Sosok ini orang sosok gimana? Dengarkan. Justru Yesus itu ditangkap karena propaganda para imam-imam. Karena imam Yahudi itu gelisah melihat pengikut-pengikutnya sudah banyak yang berkhianat menjadi pengikut Yesus. Salah, Bang Suma, ini bukan bangsa, ini salah. Yang dikatakan itu oknum. Yesaya 1. Dikatakan di sini dia ditikam. Sekarang begini. Di sini. Cocokologi ya benar lah. Cocokologi. Penglihatan yang telah dilihat. Iman logika, makanya Anda nggak sampai ke sana. Sekarang Yesus itu punya keturunan. Dia akan melihat keturunannya. Yesus itu punya keturunan. Mana keturunan di sini? Kan sama cocokologi kan kalian. Itu Burunda, Yesaya 53 satu perekop dipretelin per ayat itu pasti mereka malu sendiri jadinya nanti. Betul. Dipretelin per ayat. Apa itu? Mana dibilang keturunan? Tidak ada dibilang keturunan di sini, Bang Suma. Dia nggak tahu dia. Anda mengatakan keturunan di mana di sini? Tidak ada. Baca Yesaya 53. Tidak ada keturunan. Semut kecil. Anda cuma bisa bikin framing saja. Yesaya 53 nomor 10 lu baca di sini loh. Tetapi Tuhan berkata. Nah ini ya, kita coba satu-satu ya, Yesaya 53. Pertama nih, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Tentang Yesus dong, iya nggak? Dua. Tentang Yesus ya? Ya. Nah, tentang Yesus. Jangan Dan kepada siapakah? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Romawi dong. Ini ambil dari mana ini, Kores? Ya saya dari ini Planet Namek. Ya dari ini dong, Sabda Web dong. Gimana sih? Ini Sabda Web loh. Planet Namek. Ya saya 53 ayat berapa? Iya, nomor satunya. Ini ayo. Ini yang mana ini? Kenapa berbeda yang saya dapat di sini? Ya salahin aja Kristen lu. Kenapa bikin versi terjemahan ribuan beda-beda? Wah, itu salah, itu tidak valid itu. Ya udah, Yesaya 53 nomor 1 siapa? Itu tahun Yesaya 53 nomor 1 gimana bunyinya? Silakan. Gimana bunyinya? Yesaya 53 nomor 1. Apa? Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa. Itu mau katanya satu perikop buat nanti kita ke situ. Kita baca dari 1 dulu dong. Ayo dong. Masa malu-malu? Baca Bang King.
Nah, Yang malu-malu. Yesaya 53 nomor 1. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Siapa dong? Ayo dong, ngaku dong. Romawi ya. Kepada berita yang kami dengar itunya. Ini yang kami dengar ini kan, ini tentang apa beritanya? Tentang Yesus disalib, sepakat ya? Kami dengarkan Bu Darni ya, duduk yang santai, jadi pendengar yang baik. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Beritanya tentang Yesus, sepakat ya? Kok jadi malu-malu sih? Ya benar. Gitu dong. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan dinyatakan? Romawi dong. Kok Romawi? Kekuasaan Tuhan dinyatakan. Tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan kepada siapa? Tangan kekuasaan Tuhan. Yahudi kan yang fitnah, Romawi kan yang eksekusi. Ya nggak? Oke, saya ikuti. Iya. Diurut. Gitu dong, sepakat. Kok malu-malu sekarang? Katanya buat Yesus. Ayo kita lihat. Sekarang ini kita harus hati-hati, ini ayat Alkitab nggak bisa kita si anaknya saja menerjemahkan. Ya cuma terjemahan doang. Ya, lanjut ya. Yesaya 53 nomor 2 sekarang. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Yesus ya. Oke. Nah, cakep. Berikutnya, siap-siap. Ia tidak tampan. Yesus ya. Iya. Iya, gitu. Jadi tolong dibongkar semua foto-foto Yesus yang terlihat tampan. Kasih yang jelek-jelek. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dipandang aja nggak mau. Dan rupa pun nggak mau melihat wajahnya sehingga kita menginginkannya. Kita pun nggak mau sama Yesus ini. Sepakat ya? Tunggu dulu, coba baca baik-baik. Polres. Apa? Ayat 2. Coba mulai tadi. Sebagai taruh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Jadi ini terhina maksudnya di sini, Kores. Iya, Yesus bukan yang terhina. Dia terhina, jadi terkadang dia tidak tampan. Iya. Bukan dalam artian dia tidak tampan yang seperti di foto-foto. Anda menafsirkan salah di sini. Lebih benar kok ditolak? Ini begitu bunyinya. Lebih benar yang di foto. Tapi dia di sini maksudnya dia terhina. Dia dihindari orang. Di ayat selanjutnya dia dihina. Ya kalau dia mau terhina di sininya di sini dong harusnya. Gini loh, Ki Richard. Kesakitan. Iya, harusnya gini loh. Kalau dia terhina di sini harusnya ia tidak terhormat, baru bisa dibilang ia terhina. Di sini tertulisnya ia tidak tampan, ia jelek dong. Ini terjemahan, bukan seperti dalam arti harfiah seperti begitu. Katanya buat Yesus. Terus lanjut ya. Salahkan terjemahan. Iya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Yesus ya. Betul. Ya. Oke. Yesus sakit apa aja selama hidupnya, silahkan. Anda satu-satu begitu. Salah Anda. Ini dalam artian hal yang negatif ditimpakan kepada Yesus. Itu maksudnya. Perhatikan kata-katanya. Ia dihina dan dihindari orang, Yesus. Seorang yang penuh kesengsaraan, ini dan yang biasa menderita kesakitan. Yang biasa menderita kesakitan. Pertinyi ini, Yesus sakit apa aja selama hidup? Oh, bukan ke situ. Bukan ke situ, arti tafsiran. Ya udah, ini dihapus yang biasa. Gimana ini? Lu buat Yesus loh. Buat Yesus loh. Lanjut. Anda satu berkata, tidak begitu maksudnya. Emang begitu. Ya terus maunya gimana? Selanjutnya baca ayat 4. Ya udah, lanjut. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya. Oke. Ini Yesus ya? Ya. Tetapi ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Yesus ya? Oke, sip. Udah nggak ada masalah gua. Nggak ada masalah. Lanjut ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jelas. Oke. Nah, King Richard ada asam lambung nggak? Ini koma. Ada koma. Iya, ada koma ini. Iya, ada koma. Kesengsaraan kita yang bukan. Enggak, tunggu dulu. King Richard ada asam lambung nggak?
Lu salah lu artikan kayak begitu. Lu tahu Gimana maunya sih? Katanya satu perikop buat Yesus. Anda subjektif. Salah Mencari-cari mengartikan. kesalahan. Ya udah, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Penyakit apa? Ya. Itu dosa, dosa kita. Oke, nggak apa-apa. Oke, penyakit kita dosa ditanggung. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, kesengsaraan apa? Dosa juga. Ayo, Iya, semua. dosa juga. Benar, dosa juga. Oke, jadi kalau penyakit kita ditanggungnya dosa apa? Ya dosa, apa dosa dalam maut? Ya sesuatu. Oke, upah dosa dalam maut dan kesengsaraan kita yang dipikulnya dosa apa lagi itu? Dosa kok macem-macem. Terus. Iya, ini penyakit kita lah yang ditanggungnya. Itu dosa, katanya dosa apa? Bingung. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya dosa apa? Dosa apa juga bingung. Udah dua bingung ini dosa. Baca terus aja dulu, Kores, baca aja, nggak usah tafsir satu-satu begitu, baca terus saja. Ayat 5. Bentar dulu dong, padahal kita mengira dia kena tula dulu. Bentar, Ya. ngelek Bang Kores tuh. Nomor 5. Bentar, Bang Kores lagi ngelek. Jaringannya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Belum. Padahal kita mengira. Dia kena Ah, Belum. belum. Padahal kita mengira dia kena tula. Nah, di sini padahal kita di sini ya perhatikan ya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Nah, ini nih kita nih sotoy gitu. Oh, dia tuh kena penyakit. Dia tuh dipukul dan ditindas Tuhan. Nah, gitu kan. Sepakat ya? Bukan itu. Loh, itu Aduh, terus aja ditentang, katanya lu buat Yesus. Terus baca aja terus. Sepertinya masalah. Ya, jadi artinya apa kalau padahal kita mengira tuh artinya apa? Padahal kita mengira. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Ya pasti. Bukan pasti, ini kira-kira ini. Kita mengira-ngira ini, woi. Iya, kita mengira-ngira. Makanya apa yang kalian tabur ini yang kalian tuai gitu loh. Jangan mengklaim ini buat Yesus, baru sampai ayat 4 kalian udah bingung. Oh, Ayat bingung. 5. Lanjut aja. Lanjut terus. Lanjut ya, kita lanjut ya. Udah bingung di sini ya. Berikutnya, tetapi ya, ini di sini siap-siap, di sini siap-siap. Tetapi dia tersalib. Bentar, salah gua. Oh iya, tertikam. Oke. Ini Yesus versi mana yang matinya pakai pisau? tertikam. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Itu karena dosa kita memberontak kepada Allah. Iya. Nah, ini Yesus yang versi tertikam. Ini Yesus yang versi tertikam ini. Iya, dia kan ditikam di atas ulunya, ulu hatinya ditikam dengan tombak. Itu ditusuk. Itu ditusuk. Kalau tikam itu pisau. Tertikam oleh ujung tombak. Oh, serupa itu. Aduh. Ini makin kesini makin kesana ini. Iya, boleh lah. Boleh lah. Aja orang ditikam. Oke lah ya, siap. Oke lah. Nggak apa-apa. Jadi tertikam itu tersalib ya. Siap. Bukan tersalib, tertikam memang tertikam ya oleh pemberontakan kita. Terus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya jelas. Iya, betul. Iya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Itu kejahatan kita mendatangkan. Nah ini nih, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi yang selamat itu dia, bukan kita. Sepakat ya? Dia jelas dia ditimpakan ke dia. Oleh Iya. kita menjadi sebuah Yang ditimpakan ke dia apa? Keselamatan bukan? Yang ditimpakan kepada dia itu adalah kesalahannya kita, kejahatan kita. Lo di sini tertulisnya keselamatan kok dibilang kesalahan gimana sih? Mana? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jelas. Jadi karena keselamatan kita, dia pun ditimpakan keselamatan tersebut. Sepakat ya? Ganjaran yang mendatangkan Tunggu dulu, baik dulu tidak langsung Anda mengartikan begitu. Ini apa tulisannya, woi? Ini apa tulisannya? Ini apa? Yesus menerima akibatnya. Ini apa, woi? Karena penderitaan Yesus, tunggu dulu, mendatangkan keselamatan bagi kita, bagi umatnya, kita diselamatkan. Dia yang mendatangkan, dia yang menerima keselamatan bagi siapa? Yesus keselamatannya bagi siapa? Mendapatkan keselamatan kita sebagai pengikutnya, itu maksudnya.
Jangan diputar-putar. Ini kesalahan. Ganjaran yang diterima Yesus, mendatangkan keselamatan kita yang berdosa jadi selamat. Jangan dulu ditafsir. Jangan dulu ditafsir. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi siapa? Iya, bagi kita. Bagi kita kan? Tuhan dan kami yang punya Alkitab. Iya. Apa? Lah kalian punya Alkitab tapi kalian gak mau membaca ini. Ketika dibacakan kalian nolak-nolak terus. Bukan nolak, ya dengar, baca dulu ganjaran yang diterima Yesus mendatangkan keselamatan bagi kita umatnya. Apa yang salah? Mana tertulis ganjaran yang diterima Yesus mana? Iya, dengar ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Ganjaran itu Yesus yang menerima ganjaran akibat dosa kita, tapi mendatangkan keselamatan. Itu harusnya untuk siapa keselamatannya? Keselamatannya harusnya untuk siapa? Keselamatan untuk kita sebagai umat ditebus dosanya, maksudnya. Nah, malah ditimpakan kepada siapa? Iya, Yesus yang menerima ganjaran. Gitu dong. Jadi ganjaran keselamatan yang harusnya untuk kita malah ditimpakan kepada dia. Yang selamat siapa jadinya? Yang selamat kita, karena dia menebus dosa kita. Yang selamat dia dong, karena ditimpakan kepada dia. Ditimpakan kepadanya. Ini gimana sih? Anda salah. Ini bahasa Indonesianya waktu SD berapa sih? 7 ya? Dengar ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Ganjaran itu akibat ya, ganjaran. Ya. Hukum yang dia terima di kayu salib, ya. Tapi mana dia terimanya mana, oi? Mana dia terimanya? Inilah kenapa dalam Al-Quran itu mereka tuh membaca Biblos terus bilang itu dari Biblos, padahal enggak. Ini kalian ini kerjaan. Ganjaran yang mendatangkan akibat yang Yesus di kayu salib mendatangkan keselamatan bagi kita umatnya. Mana kayu salib di sini belum ada. Ini bacanya yang benar. Aduh. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Jadi keselamatan yang harusnya untuk kita itu malah ditimpakan kepadanya. Gue ditimpakan kepada, bukan ganjaran. Mau protes, terjemahan mau protes. Kita, maksudnya begitu. Oh, lebih pinter. Oh ya udah, King Richard aja jadi nabi, jalannya saya kalau gitu ya. Saya dialog di sini. King Richard jadi nabi. Ganjaran yang ditimpakan kepada Yesus mendatangkan keselamatan kita umatnya yang ditebus. Nah, salah ini kalimatnya kalau gitu. Ini antara LAI atau Nabi Yesaya yang salah ngomong. Richard yang bener ini. Sudah, terus lanjut. Ini baru sampai ayat 5 nih. Gua preteli kalian sampai 12. Lanjut ya. Menurut Anda apa? Nah, kita lanjut ya. Lah, dari tadi kepada siapa katakan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Romawi, diem. Yesus tidak tampan, diem. Iya enggak? Ya jelas tadi kalian yang ngerti kasihan ditimpakan semua hal-hal yang nanti dulu. Jangan padus. Satu-satu ngomongnya, jangan padus. Satu-satu. Terus ya, ini yang favorit gua di Yesaya 53 itu. Perhatikan, kenapa Kristen disebut domba? Baca di sini. Kita sekalian sesat seperti domba. Itu. Kita ini domba. Kita ini adalah domba. Dia dianalogikan sebagai domba yang tersesat. Yesus itu adalah gembala. Jadi Anda nggak tahu maksudnya. Domba ini kita, manusia yang tersesat. Selamat datang di kebenaran. Apa yang salah? Ayo jawab, Boris. Apa yang salah? Domba itu siapa? Kita umatnya. Iya. Lah kenapa kita disebut domba? Kenapa kita disebut domba? Iya, karena kita perumpamaan domba yang tersesat. Gitu dong. Ngaku dong gitu. Karena sesat, makanya disebut domba. Yesus itu gembala. Ya, iya, Yesusnya gembala. Kitanya ini loh. Iya, kita ini manusia yang tersesat. Ya, gitu dong, ngaku. King Richard udah ngaku ya. Manusia yang tersesat, Richard itu seperti domba. Oke, sip, kita lanjut ya. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Sepakat ya? Makanya Yesus domba tersesat. Siapa? Bukan Yesus, kita. Iya, kita ini domba yang tersesat, makanya Yesus menebus kita dari dosa.
untuk Iya nggak apa-apa gitu lah. Kan masih dipakai kan kata-kata domba tersebut kan? Masih kan? Nah, sip. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, betul kan? Sepakat ya? Nah, Oke. Betul ya. sekarang jadi Kejahatan Yesus kita ya. adalah Kenapa? Kita baca lagi ya. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kejahatan Ya, kita menimpakan ditimpakan kepada Yesus. Maka Ya. Yesus adalah salah begitu. Yesus adalah apa? Jangan tipu-tipu lah. Udah lanjut nomor 7. Semua kejahatan dilimpahkan kepada Yesus, berarti Yesus penuh dengan kejahat. Bukan kejahatan. Aduh, nggak mau. Iya. Nggak mau. Jadi Aneh. Yesus itu adalah Kepada orang Yesus, jahat. paham nggak? Kita Karena manusia Yesus penuh dengan